Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Damai sejahtera Tuhan beserta kita hingga saat ini. Sebelum kita mengawali kegiatan, aktivitas, rutinitas kita sepanjang hari ini, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-9 yang menjadi dalam bagian perikop kita yang berjudul Yesus dimuliakan di atas gunung. Demikianlah firman-Nya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada kata bijak yang mengatakan demikian. Tuliskan semua rencanamu dengan sebuah pensil, lalu berikan penghapusnya kepada Tuhan. Izinkan Dia menghapus bagian-bagian yang salah dalam rencanamu dan menggantikan dengan rencananya yang begitu indah di dalam hidupmu. Saya kira kata bijak ini menghantar kita bersama-sama. Apa yang menjadi rencana murid-murid pada saat itu ketika melihat Musa dan Elia bersama dengan Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Murid-muridnya mempunyai rencana yang baik. Murid-muridnya memikirkan apa yang menjadi kebutuhan saat itu. Mereka memiliki rencana bahwa perlu untuk didirikan 3 kemah. 1 untuk Nabi Elia, 1 untuk Nabi Musa, 1 untuk Tuhan Yesus. Tetapi apa yang menjadi harapan mereka? Apa yang menjadi rencana mereka pada saat itu tidak sesuai, tidak tepat. Karena mungkin mereka harus menuruni gunung, kemudian jika punya uang mereka harus beli tenda, kemah, kemudian jika mereka tidak mempunyai uang, mereka harus pinjam di masyarakat sekitar itu. Membutuhkan waktu yang lama ketika mereka bisa membeli atau meminjam sebuah tenda, kemah untuk 3. Nabi Elia, Musa, dan Tuhan Yesus. Dan kemudian mereka harus naik ke atas gunung, memerlukan proses dan waktu yang lama. Tuhan Yesus mengatakan, tidak perlu. Karena proses itu semakin proses perjumpaan itu singkat. Dan apa yang menjadi rencana mereka bukanlah sesuai dengan rencana Tuhan Yesus. Sama seperti tadi kata bijak, tuliskanlah rencanamu dengan sebuah pensil dan berikan penghapusnya kepada Tuhan. Ada bagian-bagian yang memang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan akan menghapusnya dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang manusia pintar untuk membuat rencana.
begitu banyak keinginan. Tetapi Tuhan yang menentukan, Tuhan yang berkehendak. Kita mungkin tidak mengerti apa sih yang menjadi rencana Tuhan. Tapi Tuhan selalu punya rencana yang terbaik bagi anak-anaknya. Jalannya bukan jalan kita, rencananya bukan rencana kita. Rancangannya kadang-kala bukan sesuai dengan keinginan kita dan rencana kita. Tetapi kita harus memastikan kehidupan iman kita sebagai orang percaya, kita harus mengatakan bahwa Tuhan merangkai hidup kita tidak seindah yang kita idamkan, tetapi juga tidak sepahit yang kita cemaskan. Dia merajutnya dengan kasih yang bersemaikan dengan ada duka, ada suka, ada senyuman, ada air mata. Dengan bijak dia menuntun kita untuk selalu belajar memahami segala maksudnya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Semua yang terjadi dalam hidup kita adalah sesuai dengan rencana Tuhan. Walaupun kadang rencana Tuhan itu seperti obat yang kita rasakan, terkadang pahit saat dijalani, tapi berakhir dengan kebahagiaan karena kesembuhan. Macam-macam jalan Tuhan, tapi yang pasti yakin dan percayalah bahwa rencananya adalah indah pada waktunya. Tuhan sanggup mengubahkan keadaanmu saat ini. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia Tuhan. Di balik duka telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Saat hidup tidak menentu, entah kemana arahnya, tetapi rancangannya memungkinkan. Kita ada dalam naungan kasih setianya. Dan marilah kita tetap yakin teguh bahwa Tuhan tetap menolong kita. Sekalipun kita masih menghadapi pandemi COVID-19, kita mempunyai rencana bahwa bulan Juli harus selesai, bulan Agustus mungkin harus selesai, bisa melewati. Biarlah kita dituntun dengan rencana dan kehendak Tuhan. Maka kita akan dipanggil dengan segala rencana dan rancangan yang terbaik. Sekalipun saat ini kita ada dalam kesusahan, dalam penderitaan, kebingungan, dan kegelisahan, yakinlah jika engkau tidak pernah sakit, bagaimana engkau tahu bahwa Tuhan penyembuh? Jika engkau tidak pernah sedih, bagaimana engkau tahu Tuhan itu penghibur? Jika engkau tidak pernah salah, bagaimana engkau tahu bahwa Tuhan itu pengampun? Jika engkau tak pernah gagal, bagaimana engkau belajar bersandar pada Tuhan? Bersyukurlah untuk semua kondisi, peristiwa, pergumulan yang kita alami. Tuhan memiliki rencana yang indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, setiap rencana dan rancangan-Mu yang terbaik adalah mendatangkan kebaikan bagi kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang masih kami rasakan, kami percaya ini menjadi rencana dan bagian untuk mendewasakan kami, untuk berserah kepadamu sebagai pemilik kehidupan kami, sumber pertolongan dan penghiburan bagi kami. Bagi yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Bagi yang mengalami lemahnya perekonomian, Tuhan memberikan kekuatan dan jalan terbaik. Dan ketika kami harus tetap menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa segala sesuatu indah dalam rencana Tuhan yang terbaik. Kuatkan kami, tolonglah kami, dan biarlah kami tetap setia untuk mengikut Tuhan dalam keadaan apapun. Sebab rancangan-Mu mendatangkan kebaikan. Dan berkati aktivitas kami, rutinitas kami sepanjang hari ini. Dan Engkau akan memberikan pertolongan yang tidak pernah terlambat untuk kami rasakan dan kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.